Kami bukanlah Bani Israel yang ketika diajak jihad dengan Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki Baitul Maqdis, dan mereka mengatakan, berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu Allah, berdua kamu perangi mereka di sana, kami tunggu di sini. Kami bukan itu ya Rasulullah, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Sekarang kami tegaskan, berangkatlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah, perangilah mereka dan kami ikut bersamamu. Jadi dengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah, waktu itu kan baru hijrah kan, baru setahun. Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Tapi nanti Abu Sufyan masuk Islam waktu Fathu Makkah. Abu Sufyan dengan beberapa rombongannya membawa harta orang Quraisy dari negeri Syam. Yaitu harta tersebut dalam catatan sejarah alfu ba'irin, 1000 ekor unta. 1000 ekor apa? Unta. Banyak ini. Dan dengan harta yang diperkirakan an khamsina alaf dinar zahabi, 50.000 dinar emas. Berapa duit tuh? Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, hitunglah 4 juta deh biar gampang hitungnya. 4 juta kali 50.000. Ntar hitungnya habis buka puasa, jangan sekarang, ntar akhirnya nggak bisa puasa gitu. Ya, ya salam ente, ya salam. 4 juta kali berapa? 50.000 berapa? Nanti hitungnya habis buka puasa. Segitu hartanya yang ada. Khamsina alaf dinar zahabi. Dan yang ikut bersama Abu Sufyan dari negeri Syam nahwa arba'in rajulan, hanya 40 orang saja. Enggak banyak apa namanya? Enggak banyak apanya? Enggak banyak pengawalannya. Hanya 40 orang saja. Bawa 1000 onta, 50.000 dinar. Ini saking amannya orang Quraisy, nggak ada yang berani ganggu hartanya. Subhanallah. Begitu Nabi kita Muhammad SAW dengar dan ada perintah juga dari Allah untuk memerangi mereka orang kufar Mekah karena mereka berbuat zalim. Akhirnya Rasulullah SAW membawa sahabatnya untuk keluar dari Madinah guna untuk menahan Abu Sufyan dan juga pengikutnya serta semua harta yang ada padanya, mau dibawa ke Madinah. Bukannya ngambil, bukannya merampok, bukan. Tapi apa? Tapi mengambil hak. Karena orang-orang yang hijrah ke Madinah, semua hak mereka di Mekah diambil sama orang kufar, termasuk rumah kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil. Itu lebih mahal lagi. Ini nih kalau keambil sama Rasulullah dan para sahabatnya, belum bisa kebayar dari apa yang diambil oleh orang kufar dari tangan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Dan situasi ini situasi peperangan, sono ngambil ya sini mesti ngambil haknya. Belum ada perdamaian waktu itu. Akhirnya singkat kisah, Nabi siapkan 313 orang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat lain 314, ada riwayat lain 317. Wallahu a'lam bissawab. Ada 3 pendapat.
313, 314, 317. Wallahu alam bisawab. Tapi mayoritas ulama menerangkan 313. Dan itu jumlah Rasul yang diutus oleh Allah ada 313. Dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kamil anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" 124.000 nabi. Berapa jumlah Rasul ya Rasulullah? 313. Yang wajib dikenal ada 25. Tidak semua nabi menjadi Rasul, tapi setiap Rasul pasti nabi. Bedanya kalau Rasul diberikan tanggung jawab kaum, akhirnya keluar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Sufyan mendengar berita itu, khawatir akan keselamatannya. Abu Sufyan mengirim orang ke Mekah untuk melaporkan kejadian tersebut. Dikirim sama Abu Sufyan orang ke Mekah. Dikirimnya dalam keadaan berlumuran darah, pakai darah binatang. Berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah dia kabarkan, "Hai orang Quraisy, harta kalian dalam kondisi bahaya. Muhammad dan para sahabatnya mencegat kami." Wah. Akhirnya Abu Jahal, temannya Abu Gosok, Abu Jahal waktu itu bilang, "Berapa yang mereka bawa?" 313. "Kami bawa 3 kali lipatnya." Dibawa sama Abu Jahal tentara, jumlahnya berapa? 950. Dalam riwayat lain 1000 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para hadirin rahimakumullah, begitu berangkat Abu Jahal dan para pengikutnya, berita ini terdengar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia. Artinya sahabat diberikan 2 kemungkinan. Ada kemungkinan ketemu dengan Abu Sufyan dan juga harta yang berlimpah itu, tapi ada kemungkinan juga ketemunya malah sama siapa? Abu Jahal dan tentaranya. Apabila antum bagian dari pasukan itu, antum mengharap ketemu yang mana ini? Ya salam. Hah? Antum ketemu yang mana nih? Kalau antum ada di bagian tentara itu, antum pilih ketemu yang mana? Ketemu yang mana? Pak Mahmud? Ya Allah, nggak ada yang jawab. Pastinya mayoritas orang minta ketemu sama Abu Sufyan nih. Satu, nggak pakai peperangan, cuma 40 orang. Kedua, dapat harta berlimpah, gitu kan? Dan yang ngeri ini ketemu sama pasukannya Abu Jahal. Yang dibawa sama Abu Jahal ini preman bayaran. Kalau nggak dibayar, mana mau perang sama mereka? Ini orang bayaran semua, orang biasa berantem semua, orang jago main pedang semua, orang jago main panah semua. Itu yang dibawa oleh Abu Jahal. Sudah jumlahnya lebih banyak dan lebih jago berantemnya. Hingga pada saat itu sebagian kaum muslimin merasa khawatir akan keselamatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Khawatir nih ketemunya sama pasukannya Abu Jahal. Yujadilunaka
fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Di ayat 6 Allah berfirman, mereka sebagian membantahmu, mereka sebagian membantahmu ya Rasulullah tentang kebenaran yang sudah nyata. Artinya kemenangan yang pasti, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Kemudian ayat ke-7 Allah berfirman, wa idh ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian, kepada kalian, bahwa salah satu dari dua golongan itu kalian akan hadapi. Maksudnya salah satu dari golongan itu apa tadi? Abu Sofyan dan hartanya, dan yang satu lagi Abu Jahal dan pasukannya. Salah satu itu pasti ketemu sama kalian. Salah satunya, enggak dua-duanya. Ini difirmankan sama Allah begitu. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang akan ketemu sama kalian. Di sini firman Allah menyindir, ada sebagian orang berharap ketemunya sama Abu Sufyan, nggak ketemu sama Abu Jahal dan pasukannya. Wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Segenap para hadirin, inilah yang terjadi suasananya. Sebagian daripada mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau ketemu Abu Jahal kita nggak punya kekuatan, kita nggak ada persiapan, jumlah kita sedikit. Ada yang begitu, ada modelnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhirnya mengumpulkan seluruh sahabatnya. Ini kecerdasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kok puasa pada lemes begini gimana? Ini perang Badar nih, cerita perang Badar pada begini. Gimana diajak perang Badarnya? Begini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum kalau dengar sejarah seperti ada di dalamnya. Jadi semangat. Ya salam. Jangan sampai kita ibadah malam terus jadi nggak semangat ibadahnya. Gimana? Justru semangat ibadahnya. Ojo turu. Ya apa ini? Menghayati. Kata Pak Ketua, menghayati. Saking nikmatnya mimpi perang Badar. Kalau yang lain dengar ini udah mimpi. Ya salam. Pakai ya salamnya keras. Ya salam. Gitu. Saya ceramah pakai ya salam. Nanti pulang kalau ditanya apa isi ceramahnya, ya salam. Asal jangan wassalam aja. Begitu. Cerita ini kualitas kita sekarang memang begini. Cerita perang Badar kita udah berani. Gimana? Gimana cerita yang lain? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi para hadirin, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naikin sahabat-sahabatnya, dikumpulin semua untuk memberi apa? Motivasi. Ini cerdasnya Nabi. Nabi udah nggak bicara, Nabi duduk aja gitu, dinaikin sama Nabi. Wah ini cerita. Kalau yang muhajirin udah pada siap semua. Ini yang di grup Ansor ini loh. Yang di grup Ansor ini loh yang agak sebagiannya lemah. Kalau yang di grup muhajirin ya udah siap perang semua orang. 13 tahun ngadepin Abu Jahal gimana? Di Mekah. Makanya begitu naik Mikdad, ini yang terkenal ini. Tapi nanti cerita apa? Cerita secara tafsilnya nanti pas masuk di sejarah ini, karena sejarah para nabi sudah masuk pada
kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu Mikdad berdiri. Wah, ini waktu Mikdad berdiri ini kaget semua. Yang takut jadi berani. Yang benci ketemu Abu Jahal jadi mengharapnya ketemu Abu Jahal. Kalimatnya begini. Ya Rasulullah, nahnu ma naqulu kama yaqulu Banu Israel li nabiyhi Musa alaihi salam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hilang takutnya semua. Ya salam. Iya, nggak usah diterjemahin, paham semua. Ya salam. Jadi kurang lebih maknanya, ya Rasulullah, kami bukanlah Bani Israel. Hebat gak Mikdad ya, orang yang bisa begini cuman ahli-ahli Quran. Mengambil pelajaran dari Qurannya hebat banget. Kami bukanlah Bani Israel yang ketika diajak jihad dengan Nabi Musa alaihi salam untuk memasuki Baitul Maqdis, dan mereka mengatakan, berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu Allah, berdua kamu perangi mereka di sana, kami tunggu di sini. Kami bukan itu ya Rasulullah, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Sekarang kami tegaskan, berangkatlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah, perangilah mereka dan kami ikut bersamamu. Wah, ya salam.